Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Kembali berjumpa dengan saya di dalam Witness Day Morning Spirit. Saya mengajak untuk kita semakin mencintai firman Tuhan. Hidup kita senantiasa diterangi oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kita beraktivitas, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita awali, kita akan memuji Tuhan dengan lagu berikut ini. Berjalan bersamamu, ku tak akan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi hidupku. Ku menantikan-Mu Tuhan, ku dapat kekuatan baru. Hanya Kau tempatku berharap, ku tetap percaya padamu. Yang selalu menolongku, hanya Yesus yang selalu membelaku. Dia selalu ada bersama hidupku. Jalan bersamamu, ku tak akan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi hidupku. Ku tetap percaya padamu.
ada bersama hidupku. Dia selalu ada bersama hidupku. Dia selalu ada bersama hidupku. Kita berdoa menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, mohon penyertaan-Mu. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kami terang dan hikmat, sehingga ketika firman-Mu diberitakan, menjadi kekuatan di dalam hati, pikiran kami, menerangi kami dalam kami beraktivitas. Hamba-Mu juga Tuhan berkati, apa yang Ia sampaikan hanyalah seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Injil Lukas 12 ayat 21, yang demikian firman Tuhan. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang bersedia memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya, amin. Tema firman Tuhan pagi ini adalah kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah tentu berbeda dengan kaya di hadapan manusia. Pada umumnya orang mengartikan bahwa kekayaan itu menyangkut dengan materi, harta benda, kepemilikan, memiliki rumah, mobil, harta yang berlimpah, emas. Ada disampaikan definisi orang yang kaya menurut sebuah majalah bisnis dan finansial di Amerika. Orang yang kaya adalah orang yang memiliki penghasilan lebih dari $1 juta. Ada juga yang mengatakan seorang yang bernama Robert Kiyosaki, dia mengatakan bahwa kekayaan seseorang itu ditentukan oleh passive income, bukan active income. Jadi kekayaan seseorang itu ditentukan ketika dia memiliki aset yang menghasilkan uang, bukan karena dia bekerja dan dia menghasilkan uang. Itu namanya aktif. Tetapi kekayaan itu ditentukan oleh passive income. Namun kalau kita membaca secara lengkap di dalam teks kita, yaitu di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21 dengan judul Orang Kaya yang Bodoh, seberapa kekayaan orang itu bisa jadi sia-sia karena Tuhan bisa memanggilnya, dalam artian meninggal dunia sewaktu-waktu kapan saja. Oleh sebab itu kita harus bukan hanya kaya, tetapi kaya di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sia-sia kita mengumpulkan harta bagi diri sendiri, tetapi kita harus juga kaya di hadapan Allah. Nah, bagaimana orang yang kaya di hadapan Allah itu? Menurut saya, kaya di hadapan Allah itu memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama adalah dia memiliki pengalaman bersama Allah.
Dalam perjalanan hidup, pergumulan hidup, orang memiliki pengalaman berjalan bersama Allah. Contohnya adalah Abraham dan juga para rasul. Hidupnya diserahkan kepada Allah, memiliki pengalaman bersama Allah. Nah, hal itu saat ini bisa kita dapatkan melalui berdoa, beribadah, membaca firman Tuhan, dan bagaimana kita akan memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Allah di dalam kehidupan ini. Dan yang kedua adalah berbakti bagi Allah. Orang yang kaya di hadapan Allah juga adalah orang yang berbakti, melayani. Hidupnya adalah pelayanan untuk Tuhan. Dan yang ketiga, menjadi berkat bagi sesama. Dia sudah diberkati dan dia menjadi berkat bagi sesamanya, bagi keluarga, bagi gereja, dan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Biarlah Tuhan memampukan kita untuk kaya di hadapan Allah. Amin. Tuhan memberkati. Sahabat kekasih Kristus, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan aktivitas kita kepadanya di dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami berdoa, mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam studi, kuliah mereka, Tuhan tuntun dan berkati. Aktivitas kami yang masih bekerja, memiliki pekerjaan sampingan, karena ekonomi yang semakin melambung tinggi, kebutuhan-kebutuhan yang semakin melambung tinggi, mencari usaha-usaha yang lebih menjanjikan, Tuhan berkati. Juga kami yang pensiun, Tuhan berkati. Kami yang mengurus rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, Tuhan juga memberkati. Apapun yang kami lakukan, kiranya itu menjadi berkat untuk keluarga, untuk sesama kami. Berkati juga warga jemaat yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami juga menyerahkan pelayanan gerejawi yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, program-program gereja, baik itu berkaitan dengan pembangunan, kesaksian, pemeliharaan iman, organisasi, Tuhan memberkati. Juga bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, dengan pergumulan-pergumulan yang ada saat ini, Tuhan mampukan mereka, beri kesehatan dan kekuatan. Juga orang-orang yang terlibat untuk kepentingan orang banyak, bidang hukum, sosial, pendidikan, ekonomi, Tuhan memberkati. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, serta seluruh kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Ampunilah terselip dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.